Tiga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah semuanya. Di sini saya akan melakukan aksi nyata diskriminasi tentang budaya positif. Jadi kita perlu membangun budaya positif di sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin sebelumnya bisa bicara dulu dari kepala sekolah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmatnya sehingga hari ini kita bisa hadir di acara aksi nyata guru gerak CGP, guru gerak, calon guru gerak. Yang kedua, salawat salam kita lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Memang untuk jadi guru gerak itu ada beberapa tahapan. Salah satunya yaitu diseminasi atau pembebasan tentang materi-materi guru gerak. Saya lihat ini materi-materi guru gerak itu bagus. Salah satunya ini budaya positif. Bapak Ibu sekalian juga nanti kalau yang sudah memenuhi boleh menjadi guru gerak. Tapi memang guru gerak ini baru untuk guru kelas sama guru PJOK. Kalau untuk guru agama belum ada untuk guru gerak. Tapi nggak apa-apa karena ada guru gerak ini bisa dikembangkan. Saya juga teman-teman mengharapkan semuanya bisa menjadi guru gerak. Memang agak proses sedikit, tapi sekarang menjadi guru gerak memang agak ini harus sudah mengajar selama 5 tahun dan usianya tidak boleh lebih dari 50 tahun dan mengajar 5 tahun tidak boleh 50 tahun. Berarti kan harus masih muda. Jadi itu untuk guru gerak. Jadi mohon dukungannya bagi teman-teman yang mengikuti CGP ini yang juga guru gerak itu Pak Muhajir, Pak Nur, Pak Andri, guru gerak untuk angkatan berikutnya yang lain bisa mengikuti. Jadi kan kalau memenuhi syarat untuk guru gerak ini banyak keuntungannya selain nambah teman ya sebagai kita nambah wawasan ya. Karena dan untuk nambah wawasan juga sebetulnya di guru gerak banyak webinar. Nah kita juga nanti ke depan insya Allah ke Pak Andri saya sudah berikan untuk menyewa Zoom biar kita kalau rapat begini bentrok ada rapat ada diskusi nanti ke depan mungkin bisa pakai Zoom untuk rapat kita sendiri kita pakai Zoom dengan bisa di rumah bisa di mana nggak harus waktu ruang karena ini mungkin dari saya mohon diikuti untuk diseminasinya. Semoga acara ini lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Kawan. Oke, terima kasih. Kita langsung saja mulai ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya ingin memaparkan dulu tentang apa itu budaya positif. Yes, Pak. Oke, sebelum menuju ke budaya positif, di sini ada pertanyaan romantik, Bapak Ibu. Jadi setuju atau tidak setuju?
Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak? Setuju ya? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju? Tidak setuju. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Nanti kita simpan dulu ya jawabannya. Nanti kita cari bersama-sama. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, misalnya di sini siapa yang bisa menjawab pertanyaan Pak Guru kasih 2000? Wah, nggak punya itu. Setuju ya? Setuju. Membuat semangat anak Oke, next. Kita lanjutkan. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi di sini nanti kita bersama-sama akan mempelajari tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, lalu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, apa saja nanti kita bahas bersama-sama. Kita saling sharing aja, saling sharing. Di sini saya juga akan pernah melakukan hal-hal seperti yang disebutkan di pertanyaan Pak tadi. Next, Pak. Oke, disiplin positif. Nah, ini untuk alurnya, alur disiplin positif banyak sekali. Langsung naik aja, terlalu banyak misalnya kecil-kecil. Makna disiplin itu intinya di sini adalah disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita yang sering kita lakukan itu makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya kita jam 7 kurang 5 itu ada apel pagi. Nah, itu kita datang apel pagi itu tujuan kita mungkin untuk menghindari hukuman atau menghindari rasa-rasa gitu ya. Kira dirasani kancane. Aku mana kira biar nggak dirasani teman-teman dulu. Lalu di sini bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita lanjut dulu ya diskusinya nanti. Next. Ini makna disiplin. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, biasanya anak-anak yang kerjakan, yang nggak mengerjakan nanti tak suruh nulis 100 kali. Nah, itu masuk di sini ada hukuman, ada paksaan. Next, lanjut. Oke, motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu terdiri dari 3 motivasi, sama seperti tadi yang sudah disampaikan. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya di sini anak-anak datangnya tepat waktu, tidak terlambat, biar tidak dihukum, tidak membaca regulatifnya di depan gitu. Jadi motivasinya untuk menghindari hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini misalnya
nanti yang rajin ke sekolah nanti dapat hadiah dari Pak Guru gitu. Jadi rajinnya itu karena ada hadiahnya. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi datangnya dari dalam dirinya sendiri. Saya datang tepat waktu karena saya mematuhi peraturan yang sudah ada gitu. Jadi bukan karena paksaan atau bukan karena takut akan hukuman, dan juga bukan untuk mendapatkan penghargaan. Nanti kalau nggak pernah telat saya dapat 100.000 gitu. Jangan tekan. Nanti saya ikut tekan nanti. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, di sini kita kurikulum merdeka itu yang dipakai adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini maksudnya merdeka itu tidak hanya lepas dari perintah. Jadi misalnya, saya sudah tidak disuruh, misalnya sudah tidak disuruh untuk datang terlambat, berarti saya sudah bebas gitu. Tapi dia cakap pemerintah diri sendiri, karena saya sudah tidak ada yang mengingatkan, berarti saya harus terus menjalankan hal tersebut gitu. Next, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang kita bahas tadi, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan di sini. Jadi dijelaskan di sini kalau penghargaan itu berarti sama dengan hukuman, nanti akan membuat ketergantungan. Jadi beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu ada di selanjutnya. Nah, ini yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu ada pengaruhnya. Misalnya tadi dia mau mengerjakan soal karena dikasih uang 2.000. Nanti kalau uang 2.000 nya nggak ada, berarti nggak ada hasilnya, jadi malas. Penghargaan menghukum, lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Biasanya yang diberi iming-iming nanti yang sudah selesai duluan, Pak Guru kasih 2.000, itu pasti kerjaannya cepet-cepetan. Kadang kurang teliti gitu ya. Penghargaan tidak efektif. Nah, ini penghargaan merusak hubungan. Ini yang sering terjadi. Jadi ketika saya pernah melakukan hal tersebut, yang jawab itu paling anak-anak itu. Yang lainnya tidak dapat dirasai. Wah, kayak anaknya Pak Andi. Malah jadi musuhan. Hubungannya jadi tidak baik antara anak satu dengan anak yang lainnya. Dan di sini penghargaan menurunkan kualitas. Jadi harusnya dia bisa berkonsentrasi mengerjakan, tapi karena kesusu ingin cepat selesai, akhirnya kurang teliti. Penghargaan mematikan kreativitas, jadi kurang kreatif. Misalnya suruh menggambar, silakan gambar rumah. Yang cepat nanti kasih 5.000, gambar rumah saksa itu kurang kreatif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini nanti ada motivasi intrinsik, ada ekstensif. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman itu suatu yang menyakitkan, harus terjadi. Di sini yang harus terjadi. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya. Jadi konsekuensi itu apa yang memang
untuk jangka waktu yang lama itu hukuman. Biasanya suruh nulis subhanallah 150 kali, itu pasti gurunya terkenal itu pasti. Di mana-mana diomongin. Kemarin saya dukung, terus tanganku nanti gini-gini terkenal. Kemarin ada juga anak saya, murid saya dihukum sampai waktunya pulang itu 20 bulan. Jadi waktu saya pas tidak kerja 3 bulan dihukum sampai lama sekali. Di sini kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, jadi tidak membekas di hati biasa. Jadi kamu melakukan kesalahan berarti konsekuensinya harus melakukan itu, jadi bukan hukuman. Lalu kemudian di sini anak membenci kedisiplinan, jadi benci karena dihukum gitu. Di sini anak menghargai disiplin. Perbedaannya kalau dihukum itu berarti kan anak akan menjadi perasaannya itu benci. Di sini itu tadi sudah disampaikan di paksaan, di sini stimulus tanggapan, lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di sini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau dipaksa itu kan, misalnya kamu lari keliling lapangan 10 kali, itu juga dia menyakiti dirinya sendiri. Konsep diri yang buruk di sini konsep diri yang baik karena tadi ada dia mengenal konsekuensinya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya ini sering terjadi ya, kesalahannya disembunyikan. Misalnya kalau dapat nilainya jelek, nanti dihukum, suruh belajar 3 jam. Nah, dapat nilai jelek, sembunyikan. Buka-buka disobek buat tempat sampah, nggak tahu orang-orangnya. Nah, kalau di sini anak akan belajar untuk mematuhi aturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi cuma sementara saja. Kalau yang hukuman itu nanti dampaknya ke psikis anak biasanya itu. Oke, lanjut. Nah, ini coba kita cermati. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi hukuman. Nah, konsekuensi ada hukuman. Nanti kita lihat saja. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lapangan basket ini terlambat suruh hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Suruh push up, hukuman juga. Lalu selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi jelas ini. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini sering juga. Minumnya utang, ambil pel berlima itu sering. Lanjut. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ini ceritanya dia tidak mengenakan sepatu hitam karena sekolahnya, kalau sekolah negeri itu kan harus sekolahnya warnanya hitam. Terus kalau sekarang itu disamakan modelnya Bandel atau ATT gitu. Nah, ini dia tidak menggunakan itu, terus disuruh mengenakan sepatu terus. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman bisa jadi. Lalu mengelilingi lapangan basket
2 kali kamu terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, hukuman atau konsekuensi yang ini sama-sama mengelilingi lapangan basket ini. Tadi ini juga terlambat hadir di sekolah. Kalau yang ini terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bedanya apa? Bedanya di pelajarannya PJOK sama masuk sekolah. Kita lihat jawabannya. Nah, ini hukuman konsekuensi. Sudah benar semua. Di sini termasuk hukuman ya, mencatat 100 kali itu kan manfaatnya untuk anak itu kan kurang ya, mencatat 100 kali. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali pertama dan ke sekolah karena di sini tidak dijam olahraga. Jadi hukuman yang tidak sesuai. Diminta untuk push up, ini sama hukuman. Menggantikan tadi benar konsekuensi, membersihkan konsekuensi, disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Tidak boleh pakai sepatu terus. Kalau di sini dilepas terus. Disuruh pakai sepatu terusan itu tidak mau. Nah, di sini malah disuruh pakai tidak boleh mengenakan sepatu. Itu hukuman. Nah, ini konsekuensi karena di pelajaran PJOK itu dan tadi. Next lagi. Nah, di sini kita tadi ada hukuman, terus ada konsekuensi, ada satu lagi yang namanya restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi, jadi tujuannya mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Kita lihat restitusi itu seperti apa. Ciri bareng. Nah, di sini identitas yang gagal, hukuman itu termasuk identitas yang gagal. Kalau yang sukses, yang termasuk sukses itu adalah memberikan konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau tadi di situ yang menyakitkan dan harus terjadi di restitusi itu berarti merupakan pilihan. Kita berikan pilihan-pilihan. Misalnya kamu terlambat, kasih pilihan bagaimana kamu untuk biar besok tidak terlambat lagi. Jadi kita harus melakukan apa? Dikasih pilihan. Tidak nyaman juga untuk jangka pendek. Di sini menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi intinya restitusi itu menguatkan murid. Jadi misalnya dia terlambat datang, ditanya dulu kenapa tidak datang tepat waktu, besok kok tidak datang tepat waktu lagi, besoknya tidak lagi. Tapi kita cari masalahnya bersama-sama. Di sini sudah kita lakukan dengan baik nih Bapak Ibu. Jadi sudah ada petugasnya disiplin. Di sana juga sudah melakukan hal tersebut. Lanjut. Ya, ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan. Nah, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kan untuk menebus kesalahan kamu harus menulis 100 kali, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, untuk ditawarkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, anak itu disuruh melihat ke dalam dirinya. Kamu melakukan hal itu kira-kira benar nggak? Baik nggak untuk kamu gitu loh. Jadi kita juga memberikan penguatan kepada mereka.
diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokus pada karakter anak. Karakter murid itu kan masing-masing berbeda-beda. Restitusi fokus pada solusi, jadi solusi dan hukum tadi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti kita akan membahas sedikit tentang suatu kasus di belakang. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Misalnya Bapak Ibu waktu mengajar itu membuat kesepakatan dulu. Nanti yang maju, nanti yang membaca, yang maju sama Pak Guru, yang lainnya ini nanti ngapain? Harus berbuat apa? Apakah boleh sambil bersihkan atau bagaimana? Itu kita bikin kesepakatan. Nanti bagi yang melanggar berarti ada konsekuensinya. Jadi kita jelaskan ke mereka, juga kita melatih mereka untuk bertanggung jawab. Jadi biar nanti dengan menaati aturan itu, dengan adanya aturan atau keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu nanti mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka putuskan. Jadi bersama-sama antara guru dan murid. Jadi tidak langsung guru memberikan pokoknya kamu harus datang segini. Nanti kalau di kelas harus diam. Tidak boleh kayak gitu. Jadi kita harus bersama-sama sama murid. Lanjut. Ini contohnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Walaupun masih banyak yang melanggar, tapi saya juga sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kemarin sudah sepakat bersama-sama karena masih ada yang melanggar ya kita sebagai guru harus tetap mengingatkan konsekuensinya apa melanggar ini. Next selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia, jadi kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Di sini yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi manusia butuh bertahan hidup, itu contohnya ada makan, minum, gitu. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi murid itu juga membutuhkan rasa kasih sayang, butuh perhatian, butuh diperhatikan. Lalu butuh penguasaan, butuh kesenangan dan juga butuh kebebasan. Next, lanjut. Nah ini contohnya ini. Bu Zulaika, guru wali kelas 9 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, jadi meminta bekal temannya dengan paksa. Di sini tidak ada ya, tidak ada. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Zulaika, apa yang harus Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Jokowi melakukan itu? Kira-kira apa? Ramai, Gimana? Oh, beda. Wis anggap Tommy gitu. Oke. Jangan oke. Tommy aja, Tommy. Kira-kira alasannya apa? Kenapa dia meminta makanan dari teman-teman? Musuh satu banyak kelas sesuai pengalaman di kelas 1 ada yang seperti itu. Jadi setiap hari anaknya itu dikasih bekal sama ibunya yang menunya tuh sehat. Jadi sehat tapi mungkin menunya monoton. Sedangkan anak yang lain membawa bekal yang mungkin lebih bervariasi, lebih menarik, dan dia tidak dibekali uang. Jadi dia ngambil punya temennya. Jadi alasannya karena seperti itu.
Ya mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain tadi ya. Jadi sering melakukan hal tersebut, kita sebagai guru juga harus meneliti dulu, jangan langsung memutuskan bahwa anak ini ternyata tidak pernah dikasih sangu orang tuanya. Tadi sudah disampaikan sangunya bekalnya itu monoton ya. Dia nggak bebas ini kebebasan, jadi merasa saya pengennya itu dikasih ini terus ya. Akhirnya dia mengambil punya orang lain. Oke, coba kita kupas satu persatu ya. Nih, alasannya karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, itu juga bisa terjadi ya. Jadi tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia merasa lapar, tidak dikasih makan satu, akhirnya minta sama teman-temannya, bukan kasihan juga ya. Lanjut, alasan selanjutnya bisa terjadi karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ya, merasa senang, malah senang ini. Ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, kasih sayang gitu. Jadi ingin diperhatikan aja, ingin diperhatikan itu saja. Mungkin kalau di rumah nggak pernah dijak ngobrol sama ibunya, ketemu, nah, nih kasih HP, ketemu lagi, nih kasih uang jajan sama ibu. Dia belajar nggak pernah diperhatikan, mungkin dia membutuhkan rasa kasih sayang. Selanjutnya karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, teman-temannya takut diminta gitu, akhirnya teman-temannya takut. Itu dia berarti memenuhi kebutuhan untuk kekuasaan, dia ingin memenuhi kebutuhan itu. Jadi manusia itu di sini disampaikan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Lanjut. Nah, alasan selanjutnya itu karena dia merasa bosan. Tadi yang sudah disampaikan tadi, merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, lalu dia ingin mencoba makanan yang lain. Jadi kebebasan, dia merasa tidak bebas. Lanjut, karena ia melakukannya karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Ada juga yang iseng gitu. Jadi mari sana comot, ambil itu iseng. Itu berusaha untuk memenuhi kesenangan. Jadi mungkin dia merasa bahagia dengan hal tersebut. Jadi ini yang perlu kita perhatikan kebutuhannya itu apa. Misalnya ketika membaca regulatif, anak itu ngobrol terus atau cuma diem terus, itu kenapa? Itu kan kita harus mencari tahu, ternyata nggak bisa baca atau nggak hafal, itu kebanyakan itu gitu. Jadi diem itu mungkin dia belum hafal gitu. Selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Ini posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol yang perlu kita miliki, Yang pertama, guru sebagai penghukum, bukan yang harus kita review. Posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang kita lakukan. Jadi nanti kita yang seharusnya kita itu berada pada posisi yang mana gitu. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Saya pernah melakukan itu karena dulu sering nggak bawa PR, saya hukum kasih tambah sekali lagi. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kamu itu apa nggak kasihan sama Pak
dia teriak-teriak dari tadi pagi, kamu malah ngobrol sendiri, apa nggak kasihan? Membuat dia merasa bersalah, malah tidak merasa, enggak itu. Ya, anak kita nggak ada yang gitu. Nah kita baik-baik semua. Di sini lalu yang nomor 3 itu guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini nanti juga ada batasannya, jadi tidak boleh terlalu dekat juga. Kalau terlalu dekat nanti anak jadi apa? Iya, manja, memuja, mungkin ya kayak teman seenaknya sendiri. Mungkin manggilnya nggak pakai pak gitu juga bisa. Bahaya gitu. Jadi kita tetap walaupun kita sebagai teman, kita tetap ada jarak-jarak tertentu. Lalu selanjutnya guru sebagai pemantau, dipantau anak itu kekurangannya apa sih. Selanjutnya guru sebagai manajer. Nah, kita bahas lanjut. Wah, cilik-cilik banget. Posisi kontrol. Ada yang perlu dilakukan. Di sini saya bahas sedikit ya. Saya bacakan aja. Di sini yang identitas gagal itu berarti sebaiknya kita tidak perlu melakukan hal yang seperti ini. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah itu nanti akan mempengaruhi kejiwaan anak terbawa sampai tua. Yang pertama menghadik, menunjuk, menyindir, disindir-sindir. Nanti dia akan merasa dia itu tidak dihargai. Lalu kamu merasa bersalah tadi mengatakan seharusnya kamu itu menghargai bapak yang sudah ngomong dari tadi, kamu malah ngobrol sendiri. Di sini sebagai teman, jadi membuatkan alasan-alasan, menghitung dan mengukur, ini contoh sebagai teman. Kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan, jadi guru sebagai manajer itu malah nanti mengajukan pertanyaan, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah betul atau belum, benar atau tidak. Jadi biar mereka yang menjawab, jangan kita yang kamu itu salah, tidak pak, kamu salah, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Mengajukan pertanyaan, jadi kita mengajukan pertanyaan kepada anak-anak kita. Jadi biar anak kita itu juga berpikir apakah mereka yang mereka lakukan itu betul atau tidak. Kalau salah, kita bisa memberikan solusi-solusi. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk konsekuensi dari kesalahanmu itu? Kamu harus apa? Lalu yang terakhir mungkin nanti bisa kamu besok mengulanginya lagi nggak? Itu langkah-langkahnya kalau sebagai manajer. Lanjut, misalnya kecil-kecil. Gimana? Sebagai contoh, nanti ada. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi bukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, terus apa tadi sebagai teman, ya. Lanjut. Nah, sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, jadi bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kita berikan stimulus tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi biar dia menemukan solusinya. Misalnya dia datangnya terlambat terus, kira-kira apa yang kamu lakukan biar tidak terlambat? Nah, dikasih kebebasan berpendapat gitu. Jadi
Jadi biar mereka mengeluarkan unek-uneknya juga. Jadi nanti biar mereka bisa keluar alasannya juga kenapa, nanti terus dia mengetahui kesalahannya di mana gitu. Lanjut. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid tersebut. Jadi tanpa paksaan, tanpa hukuman. Jadi anak itu tidak perlu dihukum agar dia menemukan jati dirinya sendiri. Jadi misalnya berbuat kesalahan, dia mengetahui kesalahan tersebut, kita juga harus mendorongnya untuk mencari solusi-solusi tentang masalah tersebut gitu. Next lanjut. Ini segitiga restitusi terakhir. Tahapan dalam segitiga restitusi tadi kita sebagai manajer tadi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, memvalidasi, lalu menanyakan keyakinan. Nah, tiga ini. Jadi menstabilkan identitas dulu, jangan langsung dihadik, langsung disalahkan, itu tidak boleh. Lanjut. Menstabilkan identitas dilakukan berdasar prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang nanti akan menggeser identitas gagal ke arah sukses. Jadi di sini tadi membuat kesalahan dari bagian dari proses pembelajaran. Salah itu jangan langsung kita salahkan. Misalnya kayak gitu melakukan kesalahan, mengambil barang temannya, misalnya pensil diambil, terus penghapus diambil. Nah, kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Dan karena saya pengen punya itu, Pak, pengen punya yang bentuknya seperti itu. Nah, nanti kita stabilkan dulu. Itu boleh nggak? Ternyata dia mengetahui kalau itu tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh, itu kita jangan langsung berarti kamu salah. Enggak, Pak, saya benar. Kembali lagi ke tadi. Ya. Jadi jangan langsung menyalahkan kepada murid. Kita berikan penguatan. Jadi misalnya melakukan hal tersebut itu suatu hal yang sering terjadi. Jadi itu memang salah, tapi hal itu sering terjadi. Terus kalau berbuat kesalahan, kamu harus bagaimana? Intinya itu kita tidak langsung menyalahkan. Ya, kasih pengertian. Lanjut, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, ini dalam agama kita juga sama nih, Pak. Jadi manusia adalah tempatnya sama. Jadi manusiawi. Ya, jangan itu tidak manusiawi. Kita belajar dari kesalahan tersebut untuk memperbaiki diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini adalah contoh-contoh kita untuk menghadapi anak-anak tadi yang sudah merasa bersalah tadi. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Misalnya ada anak yang bertengkar, yang salah siapa? Oh, udah satu semua sama-sama benar, sama-sama merasa benar. Jadi kita di situ adalah fokus untuk menyelesaikan masalah. Kita cari akar masalahnya, lalu kita selesaikan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Misalnya tadi sudah menyesal, jadi saya itu dosa besar, saya salah berdosa sama teman-teman saya. Terus kemudian tidak mau sekolah, itu juga kita harus memberikan penguatan.
Kalau seperti itu, apakah kamu tidak bersikap baik kepada diri sendiri, tidak masuk sekolah tapi tidak dapat pelajaran? Lanjut. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Nah, ini di sini anak itu melakukan sesuatu, melakukan suatu kesalahan, pasti dia ingin memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar tadi. Misalnya dia waktu pelajaran Pancasila rame sendiri, dia nggak bisa baca, disuruh baca itu malah rame lari-lari. Jadi kita harus tahu bahasanya. Lanjut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, ya, ditanya. Kenapa kamu melakukan itu? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini contoh kalau berantem, kalau anak berantem, kamu memukul temanmu itu puas. Saya pernah menanyai murid saya berantem, kamu mukul temanmu itu puas Pak. Aduh, jawabannya tidak sesuai dengan ini. Jawabannya itu puas mukul itu puas. Nah terus kalau temanmu sakit kamu mau tanggung jawab? Itu baru nggak mau. Benar, kemarin saya seperti itu, katanya itu puas seperti melampiaskan gitu. Lanjut ya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara berprinsip sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah ini contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Ini tentang kesepakatan kelas tadi. Kita merujuk ke situ. Makanya jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu harus disetujui bersama. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas jadi ideal itu seperti apa? Kamu ini jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan tadi, setelah kamu memukul, merasa puas, itu kamu akan menjadi anak seperti apa nanti kalau kamu suka memukul seperti itu. Jadi biarkan mereka yang berpikir. Kita cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus saja. Lanjut. Terima kasih. Nah ini berdua senang. Sebentar, ini mungkin sedikit contoh.
saja nggak jalan, internetnya kurang stabil. Ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan tentang yang sudah kita sampaikan tadi. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada hukuman, konsekuensi, restitusi dan sebagainya. Untuk mengenai studi kasus yang saya alami, ujian anak itu saya berikan tugas dan bagi kelompok yang sudah selesai bisa menonton film dalam waktu atau menggunakan laptop selama 10 menit. Setelah itu kelompok 1 selesai, dia mengoperasikan laptop untuk menonton film selama 10 menit. Akan tetapi sebelum sudah lewat 10 menit, kelompok 2 baru selesai. Dan kelompok 1 itu tidak mau gantian. Setelah saya paksa bergantian, pada akhirnya kelompok 1 tidak mood untuk mengikuti pembelajaran. Akhirnya pada keluar semua. Nah, setelah itu saya berusaha untuk memanggil anak yang keluar itu tadi untuk berkumpul di kelas, duduk dengan rapi dan sebagainya untuk menonton film apa yang saya pilih sendiri. Akan tetapi hal itu tidak mempengaruhi anak-anak untuk tetap duduk dan menonton film, malah ingin bermain sendiri dan sebagainya. Nah, cara dan langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut, untuk menyamaratakan dan tahu apa keinginan dari murid itu yang sama. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi kasusnya setelah selesai mengerjakan boleh nonton film dulu ya. Jadi boleh nonton film. Lalu setelah yang kelompok 1 selesai dan kelompok 2, kelompok 1-nya lari-lari keluar. Intinya lari-lari tidak fokus. Itu berarti kira-kira ada kekurangannya di mana? Setelah mendengarkan beberapa yang sudah disampaikan oleh Bapak Hendri, insya Allah anak kan harus dikasih waktu untuk berpendapat. Maka hal-hal yang sudah dilakukan tadi, anak diberi pendapat. Bagaimana kok kamu seperti ini maunya apa? Jadi kasih kebebasan. Sehingga nanti kamu tak bisa sarankan ini tak. Dan itu pun juga tidak langsung kita terima 100%. Ya, kita lihat manfaatnya di mana dulu. Jadi kesimpulannya dari permasalahan yang disampaikan oleh Ustaz Rahul tadi, anak dikasih pendapat maunya apa dan gimana. Terima kasih, luar biasa sekali. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan atau menguatkan itu. Mungkin perlu dibuat seperti kesepakatan sebelum pembelajaran begitu ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran itu, kita juga sebagai guru itu juga harus bisa satu menentukan, kemudian melihat anak sudah siap belajar atau belum, dan yang lain kesepakatan. Mungkin itu biasa yang disarankan. Jadi ketika anak ada seperti ini setelah selesai pembelajaran,
membuat kesepakatan yang disepakati bersama-sama. Jadi di sini tadi kan membuat keyakinan kelas. Jadi sepakatnya antara guru dan murid itu seperti apa? Misalnya setelah selesai, nanti yang sudah selesai boleh nonton. Dan nontonnya kita beri pilihan, nonton film apa. Dan nanti tetap apa ya namanya anak-anak atau murid, bahkan kita saja kalau diberi pilihan bebas pasti ya pengennya macam-macam. Beda kepala, beda pemikiran juga, keinginannya juga beda. Tapi kita berikan pilihan, nanti yang terbanyak yang mana, yang sedikit harus mengikuti temannya tadi dan harus menghargai kesepakatan yang sudah disepakati tadi. Gitu, mungkin seperti itu. Mungkin ada satu lagi. Di Ponorogo kan saya anggap beda dengan sekolah-sekolah lainnya, yaitu perlu pengkondisian kelas secara maksimal supaya pembelajaran itu tercapai. Tetapi kalau kita memperhatikan hanya di pengkondisian kelas sehingga pencapaian target itu berkurang. Dan bagaimana ya pengkondisiannya kondusif dan pencapaiannya sempurna itu bagaimana? Terima kasih. Mungkin saya mencoba menjawab. Jadi tadi pertanyaannya yang saya pahami bagaimana supaya target kita tercapai. Jadi sebelum melakukan pembelajaran kita harus sudah melihat materi apa yang kita sampaikan dan target kita anak itu apa. Apakah sudah tercapai atau belum? Jadi untuk mencapai itu tadi mungkin sama seperti sudah disampaikan, kita membuat kesepakatan kelas itu, contohnya tadi di kesepakatan kelas itu. Jadi kita membuat yang namanya keyakinan kelas tadi dan harus disepakati semuanya. Sudah dibesarkan Pak, kelihatan. Nah di sini tepat waktu. Tepat waktu itu juga tepat waktu bukan hanya ketika datang ke sekolah. Ketika masuk pun kita juga harus tepat waktu. Setelah istirahat, biasanya setelah istirahat masih makan minum, masih ngobrol. Nah itu berarti kita harus mendisiplinkan di situnya dulu. Jadi kita memang di sini anaknya luar biasa, luar biasa. Jadi kita harus lebih menekankan ke sini. Jadi misalnya anak belum masuk, kita ingatkan lagi kesepakatan kita ini harus sudah masuk. Jadi kita bisa memulai pembelajaran. Lalu contoh di sini bisa bekerja sama sopan, mungkin itu jadi kesepakatan kelas biar mereka itu nanti bisa fokus dan pembelajaran kita itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi tidak bisa kita misalnya matematika tingkat kesulitannya saya bikin 3 angka dikali 3 angka. Itu semua saya bikin sama seperti itu nanti tetap ada yang lari-lari, jalan-jalan, ngobrol sama temennya. Karena apa? Karena dia nggak mampu mengerjakan ini gitu. Jadi materi kita yang kita sampaikan kalau dari contoh dari guru penggerak ini, kita menyiapkan materi itu dalam berbagai bentuk. Jadi mungkin kisah-kisah Nabi. Saya ingin targetnya itu anak-anak mampu mengenal Nabi Yusuf. Nah nanti ada yang tulisan, bentuknya itu tulisan. Ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya poster.
kita analisis dulu. Jadi makanya kemarin di tempat kita itu ada asesmen atau analisis awal, itu gunanya seperti itu. Anak itu senang di mana? Misalnya dia senang nonton video, kasihkan yang video itu. Ada anak yang senangnya baca, kasihkan yang bacaan. Lalu senang gambar, kasihkan yang berbentuk komik. Itu jadi mungkin anak bisa dikelompokkan. Dikelompokkan ini anak yang senang gambar, dikelompokkan, kasihkan materinya tentang itu yang berbentuk, mungkin bisa berbentuk komik atau berbentuk apa gitu. Yang suka menggambar, yang suka tulisan, yang suka membaca, dikasihkan tulisan. Jadi mungkin seperti itu. Kalau di sini memang pembelajarannya, kalau dulu itu dituntutnya memang capek sekali karena harus menyiapkan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kalau contoh dalam ada videonya, mungkin nanti bisa saya share kalau Bapak Ibu menghendaki, bisa saya share contoh-contoh pembelajaran ketika di dalam kelas biar lebih kondusif. Jadi memang kita harus ada identifikasi awal. Setelah identifikasi baru ke menyusun pembelajaran. Lalu kita mencari materi-materinya di internet kan banyak, jadi bisa kita cek dan koreksi. Mungkin itu. Dan baiklah Bapak Ibu, karena waktu kita sudah melebihi jam, jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya, dan terima kasih atas waktunya yang sudah disediakan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya mohon